Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu orang yang sangat berpengaruh di dalam agensi dari kami ofisial yang akan menjadi laporan tugas kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Rama Priyanka dengan NIM 8040230088 dan ini ada rekan saya. Dan saya bernama M. Farhan Zamzami, nomor NIM 8040210320. Dan di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Utami dengan NIM 8040230268. Perkenalkan, nama saya Eliza dengan NIM 8040230403. Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu orang yang sangat berpengaruh dari kami, Kakak Nadira Salwa Apriliani sebagai COO dari kami official. Benar, Kak? Benar. Oke. Izin, Kak, saya mau nanya. Sebelumnya Kakak bisa memperkenalkan diri dan boleh jelaskan sedikit tentang dari kami official itu seperti apa sih? Baiklah, perkenalkan saya Nadira Salwa sebagai COO dari agensi dari kami official. Dan untuk dari kami official itu sendiri adalah suatu agensi ataupun suatu layanan yang bekerja ataupun yang concernnya dalam bidang pelayanan untuk periklanan di sosial media untuk brand maupun klien secara personal. Oke Kak, produk atau layanan apa saja sih yang ditawarkan oleh agensi Kakak? Oke, untuk produk dan layanan yang kami sediakan itu ada banyak macamnya. Saya sebutin beberapa aja ya. Oke, di antaranya tuh ada sosial media spesialis yang dimana kita tuh mengolah sosial medianya suatu brand untuk menaikkan engagement gitu ataupun menaikkan pemasukan dari brand itu sendiri. Karena kan dunia digital sekarang bekerja tuh by promosinya tuh secara digital kan, melalui sosial media dari kayak platform TikTok, Instagram maupun yang lainnya. Jadi untuk sosial media spesialis itu sendiri kita mengolah perkontenan khusus untuk brand itu. Lalu diantaranya kita juga ada layanan wedding content creator yang dimana kita menghandle dokumentasi secara tidak langsung tuh. Kan di wedding itu sendiri tuh ada videografernya. Tapi WCC ini itu di sisi lainnya untuk mendokumentasikan hal-hal yang mungkin itu untuk story dari klien dan untuk reelsnya misalnya, karena proses dari videografer itu kan lumayan panjang. Jadi WCC itu hadir untuk mempercepat proses mereka dalam mengupload momen di hari bahagia mereka itu. Lalu di antara juga kita ada untuk tag endorse dan visit dan banyak lagi sebenarnya. Terus bagaimana sih struktur atau tim Kakak menangani proyek tersebut? Kayak siapa sih yang bertanggung jawab atas proyek tersebut gitu? Oke, untuk strukturnya kita itu banyak ya dalam strukturnya kita. Mungkin yang awalnya itu contohnya dari klien pastinya kan akan menghubungin admin terlebih dahulu. Nah, dari admin di situ kita bakal ngasih price list, terus juga kita memberitahu ke klien bahwa layanan apa aja yang kita punya. Di situ kita kasih rinciannya, terus juga dari device yang kita punya. Jadi kalau seandainya klien pengen ada tambahan device, misalnya dalam perekaman momen mereka itu pengen tambahan drone atau videografer lain, itu di situ kita ada price listnya. Jadi awalnya tuh dari admin dulu, karena itu yang terpenting banget untuk menghubungkan klien, untuk melibatkan antara kami tim-tim yang di dalam dan juga orang luar itu. Selanjutnya kita dilanjutkan admin itu menghubungkan ke finance. Jadi sebelum itu klien kan bakal ada DP. Jadi setelah DP sudah dilakukannya DP itu, barulah nanti si admin ini
mengechat klien itu untuk ngatur jadwal meeting. Nah, barulah kita tim-tim, dan saya tuh head of nge-organizing di dalamnya. Jadi saya menyampaikan ke tim-tim dalam, contohnya dari talent, videographer, mobile creator, dan banyak lagi tuh saya menghubungkan. Jadi di sana terjadilah proses ketika proses turunnya itu saya yang menghandle-nya. Boleh jelasin nggak sih langkah-langkah dari awal sampai akhir kalau kakak mendapatkan klien? Kayak misal dari menghubungnya lewat mana, Instagram kah atau WhatsApp kah gitu. Mungkin saya ambil contohnya dari case yang ini aja ya, kayak personal content aja gitu. Jadi contohnya hari ini saya ada job tadi di salah satu sekolah anak, yaitu Kinderfield. Nah, di situ untuk awalnya salah satu klien itu menghubungin tim melalui chat WA, karena kan kita sudah di agensi kita tuh di profile Instagramnya tuh sudah ada mencantumkan untuk nomor admin. Jadi klien langsung menghubungkan ke sana. Sudah itu barulah dilayani oleh admin kita untuk price list tadi. Dijelaskanlah untuk apa yang klien inginkan, dan juga klien di situ terjadilah komunikasi baik konsepting dan project apa sih yang klien kita mau. Nah, jadi kebetulan klien kita tadi menginginkan untuk project mobile creator, konsepnya sinematik. Jadi sudah kita tahu nih gimana keinginan klien kita, barulah si admin ini menghubungkan ke kita untuk kira-kira tanggal berapa ready-nya gitu. Jadi sudah itu barulah setelah billing terjadi, barulah DP, si klien DP ke kita itu kisaran 50%-nya untuk membooking ya, jatuhnya membooking tim-tim ini dan jadwal pastinya. Barulah kita mengadakan meeting. Meeting itu bisa ketemu langsung ataupun melalui online. Karena kenapa kita mewajibkan meeting? Karena agar tidak ada miskomunikasi ketika di lapangan terjadi gitu loh. Jadi untuk meminimalisir problematika di lapangan, maka kita mewajibkan meeting klien ini. Oke, selanjutnya setelah meeting terjadi, itu kita memastikan lagi nih, sudah di link meeting. Selanjutnya saya mengkomunikasikan ke teman-teman kreator untuk job turunnya. Jadi saya menginfokan tanggal sekian itu siapa aja yang bisa turun, itu di polling. Dan dari pollingan itu selanjutnya saya membuat skripnya. Jadi ketika meeting tadi kan kita membahas konsep. Nah, di konsep itu saya membedahnya menjadi skrip. Jadi karena kebetulan anaknya klien ini tuh yang sekolah di Kinderfield ini tuh Prateka. Jadi gimana caranya kita sebagai orang yang bekerja di bidang layanan jasa ini bisa menyesuaikan dengan anak-anak Prateka ini. Jadi saya buatlah skripnya itu berupa kegiatan mereka pada umumnya, karena pada dasarnya anak-anak tuh kan kalau masih Prateka tuh belum mampu berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik. Jadi tentunya tuh masih kita tuh menyesuaikan mereka untuk berkegiatan senaturalnya mereka gitu. Jadi sudah itu barulah di saat turun itu kita ada ngeprint beberapa skrip yang dipegang sama tim kreator, sudah itu dipegang sama saya yang akan membimbing anak-anak itu, dan juga dipegang sama orang tua. Jadi dalam pas di lokasi itu kreator, si yang videografernya, mobile kreatornya, terus juga saya dan orang tua mengetahui prosesnya nanti bagaimana dari situ. Nah, barulah ada prosesi ngeteknya itu di sana tuh saya dan mobile kreatornya yang turun. Sudah itu barulah nanti lanjut ke proses editing. Nah, sebelum editing itu kita yang mobile creator tadinya sudah turun, itu mengirimkan file-filenya melalui Google Drive. Jadi agar editingnya tuh bisa langsung berjalan cepat dan juga dikerjakan dalam proses jatuhnya kayak remote gitu. Selanjutnya nih Kak, sistem yang digunakan untuk membantu atau mendukung kegiatan proses bisnis Kakak itu apa? Kayak misalnya alat bantu digital yang agensi Kakak gunakan di tempat kerja Kakak sehari-hari. Terus apa ada grup khusus atau gimana? Oke, untuk pencatatan secara detail, kita tuh menggunakan spreadsheet juga untuk penghubung jadwal, nama-nama talent, dan pendataan finansial kita tuh adanya di spreadsheet. Jadi semua tim di situ terhubung untuk terus mengupdate infonya. Misalnya contohnya kayak
project A itu dalam proses editing kah ataupun masih on progress kah atau sudah done gitu. Jadi masing-masing tuh bisa laporan lewat situ. Dan juga untuk sebelum untuk terkhusus di beberapa layanan itu kita mau menerapkan menggunakan Google Form. Kita mau menggunakan Google Form. Jadi untuk mempermudah juga kan untuk biar klien tuh bisa datanya tuh langsung masuk ke terintegritas dengan spreadsheet-nya. Selanjutnya Kak, cara Kakak menyimpan dan mengelola data penting itu gimana sih? Misalnya nyimpan kontrak kerja klien atau file konten yang sudah diedit itu di mana? Oke. Jadi untuk menyimpan data-data itu kita menyimpannya ada di hard disk dan juga di Google Drive karena setiap klien tuh kan kadang ada misalnya kayak dalam layanan mobile creator itu kan diperlukan suatu kayak link Google Drive gitu untuk kumpulan dokumentasi si klien ini. Jadi itu kan akan dikirim tuh ke si klien dan kadang tuh ada beberapa klien yang lupa minta. Jadi kita tetap menyediakan suatu platform gitu untuk menyimpan data-data si klien tadi. Jadi untuk meminimalisir sih sebenarnya ketika kayak si klien tiba-tiba minta nih, itu kan bisa jadi problem juga ketika datanya udah kita hapus. Jadi kita menyiapkan suatu platform Google Drive itu untuk menyimpan data-data klien yang pernah kerjasama sama kita, kayak gitu. Selanjutnya Kak, kendala atau kelemahan apa aja sih yang pernah Kakak rasain gitu? Misalnya dalam miskendang klien atau revisi konten gitu. Oke. Kalau untuk problem-problem kayak gitu, revisian tuh paling sering terjadi sih. Karena apa? Kadang tuh kita sudah konseping nih, kita sudah meeting dengan klien, tapi kadang masih ada keinginan klien tuh yang belum terpenuhi. Nah, jadi untuk kita sendiri tuh kita ada surat perjanjian sebelum adanya kerjasama dengan klien ini. Jadi kita membataskan hanya 1 kali revisi dengan klien. Karena kalau nggak dibatasin kadang tuh mood klien tuh kadang berubah-ubah. Nah itu kan jadi tantangan terbaru juga nih untuk kita. Dan juga kalau untuk tantangan lainnya mungkin kayak ini sih antara struktur itu perlu lebih sigap untuk komunikasinya tuh harus terintegritas satu sama lain. Karena kalau ada satu aja yang misalnya lupa ngabarin kalau ada job ataupun saya lupa reminder anak-anak lain bahwa hari ini ada jobnya gitu, itu bisa efeknya tuh lumayan gede gitu loh dengan project yang terjadi nantinya. Di sini ada target bisnis perusahaan dalam 1-2 tahun ke depan. Misalnya tuh seperti dalam meningkatkan kecepatan produksi. Itu kecepatan produksinya seperti mana tuh Kak? Oke, untuk meningkatkan kecepatan tuh kita pasti ada target, apalagi dalam bidang layanan jasa itu kan kita berkaitan dengan trust-nya masyarakat ya, trust-nya klien. Jadi tentunya untuk kecepatan itu salah satu hal yang paling penting banget. Karena jatuhnya itu brandingan kita juga. Kalau seandainya kita dikenal cepat dalam pelayanan jasa kan ibaratkan produk. Ketika produk kita tuh dijamin bagus, otomatis masyarakat tuh bakalan sering repeat ke kita. Nah itulah yang mau kita tingkatkan ya. Tujuan kita tuh itu. Jadi kita tuh caranya untuk meningkatkan itu mungkin dengan kita tuh mengkokohkan dulu strukturnya, terus juga bagaimana individu-individu di dalamnya ini saling berintegritas dan punya satu tujuan yang sama. Karena itu juga menjadi tantangan untuk saya sebagai COO-nya, gimana cara nge-organizing tim-tim itu untuk bekerja sama dan tanpa ada miskom sama sekali. Karena kan dalam proses itu pasti bakalan ada miskom ataupun yang kayak apalagi kan dalamnya ini ada beberapa anak kuliahan. Jadi kesibukan itu perlu kita maklumi, tapi jangan sampai komunikasi itu ada yang terputus atau ada yang menjadi kendala dalam proses itu sendiri kayak gitu. Berikutnya itu ada hal yang sering sulit didapatkan secara cepat dan akurat. Tetapi sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Misalnya tuh total jam kerja per klien tuh berapa jam. Atau timeline seluruh proyek sedang berjalannya gimana itu Kak dalam timeline itu? Oke, untuk timeline itu sendiri tuh setiap proyek kita tuh berbeda-beda.
Jadi tuh tergantung, misalnya dalam wedding content creator itu kita stay-nya dari pagi. Kita stay dari pagi dan juga sampai selesai acara itu berlangsung. Karena kita apa? Kita mengambil momen. Jadi kan di wedding itu tuh dari mulai kadang tuh klien ada yang akad di hari itu dan resepsi di hari itu. Nah, tim WCC kita tuh turun sesuai sama jam itu sendiri. Ataupun misalnya kita kan juga mengambil shoot mobile creator dalam dekor wedding gitu. Nah itu cuman sebentar biasanya karena kita turun itu pastinya harus pagi karena kita mengambil kosongan sebelum terjadinya acara di waktu itu ya. Jadi kita harus turun lebih cepat di saat gedung itu tuh sudah ready tapi masih kosong orang-orangnya. Sudah itu barulah nanti prosesnya diolah. Nah, untuk proses pengeditannya sendiri itu biasanya 1 hari ataupun 2 hari. Jadi setiap layanan yang kita berikan itu punya timeline itu berbeda-beda, tergantung layanan apa yang klien kita mau. Jika perusahaan membuat sistem impian apa yang harus dilakukan oleh sistem itu? Misalnya fiturnya mau kayak gimana atau yang bisa mempermudah karyawan dalam bekerja? Oke, sebenarnya aku tuh pengen ada suatu sistem di mana kita tuh para individu yang ada di dalam agensi ini tuh punya apa ya, jatuhnya tuh terintegritas antara mobile kita. Jadi karena kan kita kan sering menggunakan HP itu ya. Nah, kadang karena kita punya kesibukan masing-masing, pastinya ya human error lah kalau misalnya kita lupa kalau hari ini ada job ataupun job desk kita tuh lupa kita kumpulin atau apa, itu kan emang kesalahan kita pribadi. Tapi kan ketika kita ada suatu proses yang harus kita kerjakan, itu kan perlunya integritas bersama gitu loh. Dari yang si editor, dari si mobile creator, misalnya ada footage yang miss atau apa kan perlu koordinasi. Nah, aku tuh berharap tuh untuk ada reminder gitu loh. Jadi kayak reminder yang langsung connect to mobile si individu yang bekerja ini. Karena kadang tuh kendala yang saya alami juga dari mengorganizing individu di dalam ini tuh miskom itu. Jadi kadang tuh ada yang apa ya, telat jawab padahal urgent banget, dimana revisi tuh harus selesai di jam itu. Jadi aku berharap banget ada hal yang bisa mengintegritaskan kita semua dan juga mempermudah kita dalam komunikasi itu, karena ya mungkin dalam chat WA kan sudah jatuhnya mempermudah ya, satu aplikasi yang mempermudah banget kita untuk berkomunikasi. Namun kayaknya itu masih belum cukup juga untuk kita yang bekerja di bidang layanan jasa ini, karena balik lagi kita berkaitan dengan trust-nya si klien itu. Misalnya, kalau jika kami merekomendasi sebuah sistem yang baru, aspek yang mana yang akan menjadi prioritas utama pada perusahaan ini? Misalnya, perusahaan maunya sistem yang user friendly atau yang lain-lain gitu. Mungkin yang user friendly ya, karena juga agar mempermudah dari klien dan juga agar mengintegritaskan antara klien, admin dan tim-tim yang di dalamnya. Jadi jatuhnya tuh lebih efektif dan efisien, jadi lebih cepat prosesnya kayak gitu. Oke Kak, aku dengarkan kalau agensi ini ya rata-rata karyawannya Gen Z ya. Itu gimana ya tantangan untuk memanage semua karyawan Gen Z ini, dan juga komitmen apa yang mau Kakak deliver untuk klien Kakak? Oke, untuk karyawan kita emang rata-rata tuh Gen Z ya, yang dimana kadang Gen Z ini terkenal mut-mutan. Iya. Bener kan? Jadi kadang tuh mut-mutan, yang dimana itu tantangan juga dalam suatu ketika kita bekerja sama, itu suatu tantangan banget gitu. Apalagi di bidang jasa tadi, yang dimana kita harus bisa cepat, sigap, namun tetap sesuai dengan keinginan klien. Nah, gimana cara kita nge-manage tim Gen Z itu? Pertama tuh kita harus punya struktur yang jelas juga, karena apa ya, Gen Z ini baru bisa diarahkan ketika dia tahu arahnya kemana. Maksudnya ketika tujuannya jelas, baru dia ngerti. Karena Gen Z ini tipikal yang pengen di ngertiin terus sebenarnya tuh kan. Jadi pengen di ngertiin terus, dan juga maka dari itu kita harus tegas tapi juga mengarahkan. Jadi harus me-reminder tim ini untuk tahu tujuan awal kita ini apa gitu. Dan juga dari situ kita juga sering ada meeting gitu. Jadi kenapa kita sering ngadain meeting? Agar kedekatan emosional tuh ada gitu.
ketika kedekatan emosional tuh ada, kita tuh lebih gampang untuk mengedukasi satu sama lain. Jadi ketika ada problem atau apa, kita tuh bisa evaluasi sama-sama. Evaluasi itu penting banget. Jadi sebenarnya Gen Z ini sendiri pun terlalu dekat juga nggak bisa, tapi terlalu jauh juga nggak bisa, karena kadang gampang terpressure gitu. Jadi kayak tantangannya tuh ya itu sih sebenarnya. Cuman balik lagi tentang bagaimana kedekatan kita dengan tim, terus juga pintar-pintar kita gimana manage-nya. Kayak gitu. Apa komitmen yang mau kakak deliver buat klien-klien kakak? Komitmen yang pengen saya deliver itu salah satunya tadi ketepatan waktu. Baik dari ketepatan waktu kita menjawab klien, karena kan kita nggak tahu klien ini mungkin urgentnya kebetulan untuk besok acaranya baru keingat bahwa oh aku belum punya untuk tim dokumentasi. Nah itu kecepatan admin dalam membalas tuh juga berpengaruh banget dalam memikat klien untuk bekerja sama dalam project itu. Sudah itu yang saya pengen deliver itu kualitas yang bagus. Jadi walaupun kami itu terkenal sebagai ini suatu agensi yang menggunakan HP. Jadi ada tagline-nya tuh pakai HP aja. Jadi di mana sebenarnya menggunakan HP atau device yang biasa kita gunain tuh gimana sih sampai kualitasnya tuh bisa sama kayak pakai kamera. Oh, Jadi artinya memaksimalkan device HP itu sendiri ya? iya, memaksimalkan device HP itu sendiri. Kan orang tuh kadang nggak kepikiran bahwa perspektif masyarakat tuh masih bahwa ketika kamu pengen dokumentasi yang bagus tuh masih pakai kamera. Yang dimana untuk nyewa fotografer maupun videografer tuh nggak murah sekarang kan, karena device-nya juga kan mahal. Jadi disitulah kita menciptakan layanan yang dimana masuk dengan harga masyarakat, tapi juga memiliki kualitas yang sebanding lah sama kamera itu sendiri kayak gitu. Terus juga kecepatan dalam mendeliver project yang klien mau itu tadi. Jadi kayak misalnya hasil revisionnya kita ada tenggat waktunya dan kita harus langsung kirim ke klien. Jadi dengan itu klien bakalan ngerasa trust-nya tuh makin tinggi sama kita. Dan juga dalam beberapa layanan tuh juga kita kasih bonus. Misalnya kayak ketika ada project anak-anak tadi, kita kasih bonus free BTS video dan banyak lagi. Oke, terima kasih ya kak. Terima kasih waktunya. Oke, kita tutup video ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.